Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajmain amma ba'du. Oke, senang bisa bertemu kembali dengan kalian siswa-siswi kelas 5B bersama Pak Doni di sini. Pak Doni sih di sekolah, kalian di rumah ya. Ya, Hari ini Pak Doni membuka room Vicon 2 kali, pagi jam 7 sampai jam 8. Kemudian yang kedua nanti sore jam 4 sampai jam 5 sore. Bagi yang nanti belum bisa bergabung di pagi, Pak Doni akan buka untuk sorenya. Nah, Pak Doni mau tanya dulu gimana puasanya? Puasa lancar. alhamdulillah ya. Lancar. Bisa Alhamdulillah lancar, Pak. nggak ada kendala ya. Belum Ada yang beberapa waktu sebelumnya sahurnya tidak sempat dilakukan karena kesiangan, ada nggak? Atau selalu sahur? Selalu sahur. Selalu sahur. Kalau di puasa itu ada pahlawannya loh yang membuat kita bisa tetap sahur. Pahlawannya itu namanya adalah Bunda, iya nggak? Ya, kadang-kadang ayah juga. Tapi rata-rata yang nyiapin sahur di rumah kita, kalau Bunda kesiangan, semuanya akan kesiangan ya. Ya, syukurlah kalau semuanya bisa sahur. Tapi bisa juga ayah ya, ayah yang menyiapkan. Ada yang ayah yang menyiapkan sahurnya? Tadi Enggak ada, Pak. Ada, Bunda ya. Oke, sip. Salah satu kenikmatan berpuasa itu adalah pada saat berbuka. Kalau tidak puasa, pas berbuka itu rasanya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau berpuasa, berbuka itu menjadi luar biasa rasanya. Dan kenikmatan orang berpuasa itu selain dapat pahala adalah pada saat berbuka. Nah, kemarin pada saat kita melaksanakan puasa, kalian sempat membuat takjil dan membaginya ke tetangga dekat rumah, ya kan? Itu sebuah amal yang baik. Kenapa? Karena orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa di bulan puasa Ramadan itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi double, kalau dia sendiri puasa lalu dia memberi takjil kepada orang yang berpuasa, maka double itu pahalanya dapat puasa dapat, kemudian memberi makan pada saat takjil dapat. Nah, buat yang belum sempat berbagi takjil, membuat takjil dengan tanganmu sendiri lalu membaginya kepada tetangga atau saudara atau di lingkungannya, maka segeralah melakukannya mumpung puasanya masih ada ini. Dan boleh dilakukan beberapa kali ya, terutama di masa pandemi ini. Kalau kita diberi keluangan rezeki, ayah bunda diberi keluangan rezeki sembako. Nah, itu untuk kedermawanan pada saat Ramadan ya, sudah kita lakukan. Nah, saatnya kemudian kita melakukan satu hal lagi yang sifatnya tidak berbagi, tetapi mendatangkan income atau pemasukan. Jadi dua hal ini berjalan bersama. Yang satu proyek dermawan, kerelawanan ya, berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Yang satu namanya proyek entrepreneur atau wirausaha. Nah, kalau yang ini orang awam menyebutnya sebagai bisnis ya. Kalau bisnis tentu ada take and give, ada memberi, ada menerima, ada membeli, ada membayar. Nah, namanya aja bisnis. Nah, pagi ini Pak Doni akan menjelaskan proyek entrepreneur Ramadan kelas 5B.
Are you ready? Siap semuanya? Ya. Ya, ya, insya Allah kalian akan bisa melakukannya karena pada saat Pak Doni juga berumur kira-kira 10 tahun sama kayak kalian kelas 5, Pak Doni pernah melakukannya, jadi kalian juga akan bisa melakukannya ya. Baik, apa itu proyek entrepreneur Ramadan kelas 5B? Ya, adalah sebuah proyek life skill. Life skill itu keterampilan hidup. Dari kata life, hidup, skill itu keterampilan. Life skill itu keterampilan hidup, khususnya di bidang apa? Kewirausahaan. Di bulan Ramadan dan lebih khusus lagi di masa pandemi corona di kelas 5B. Di masa corona ini, anak-anak sekalian, kemampuan ekonomi menurun dengan drastis. Ya, tidak hanya sedikit, tapi banyak. Ada banyak saudara-saudara kita yang ayah bundanya mengalami pemutusan hubungan kerja ya, atau dirumahkan sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Nah, dan ini memang menjadi tantangan bagi warga di sekitar kita, bagaimana untuk saling dukung dan mensupport pada lingkungan yang terkena dampak corona, baik secara medis maupun secara ekonomi sosial. Nah, intinya nanti kita akan mencoba berbuat sesuatu walaupun kita masih anak-anak, kita mencoba untuk berbuat sesuatu dapat membantu ayah dan bunda. Kalaupun tidak, kita itu berwirausaha ya. Nah, ada yang namanya prakondisi. Pak Doni bacakan ya. Yang pertama, proyek Ramadan itu adalah sarana yang baik untuk menerapkan, mengaplikasikan, mempraktekkan ya kemampuan akademik dan kemampuan life skill kita. Oke, Arka, Pak Doni terima dulu sebentar. Lalu ada Dwi Wulandari, siapakah ini? Ya, selamat bergabung. Mohon maaf tadi Pak Doni agak lama mengklik join ya karena sedang membuka laman. Oke. Pak Doni suaranya berisik, Pak. Suaranya ya. Tanpa sound aja ya. Atau paling kecilin lagi. Nah, gini ya. Kalau sekarang gimana? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, Pak Don lanjutkan ya. Mudah-mudahan nanti ada yang join lagi. Baik, selamat bergabung yang belum datang. Ini adalah project kita. Ada di sites Google kelas kita, Google site kita di ini ya, sites google.com B Ramadan, lalu proyek entrepreneur. Kalau kalian klik nanti bisa kalian lihat sendiri. Sebentar, Pak Doni bagikan linknya. Pak Doni bagikan linknya di WA grup orang tua ya. Kalian nanti bisa lihat. Vira bergabung. Selamat bergabung Mbak Vira. Sebentar ya, Pak Doni lagi ngetik alamat ini supaya bisa diklik oleh kalian dari jarak jauh. Kalau kalian bingung bisa dibuka kapan saja. Nah, udah Pak Doni kirim. Baik.
Jadi ini proyeknya ini intinya proyek life skill, tapi di dalamnya nanti ada penerapan kemampuan akademis atau pelajaran ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa matematika, bisa IPS ya. Jadi ada banyak yang bisa dilakukan pada saat kita melakukan proyek ini. Kemudian yang kedua, dia tuh berbasis kemampuan, keminatan, keahlian, dan kesukaan siswa masing-masing. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa lain bisa jadi proyeknya berbeda. Untuk anak-anak yang suka menggambar mungkin nanti bisa membuat contohnya ya ini ya, kartu lebaran. Nah nanti kartu lebaran karyanya bisa dijual. Kartu lebaran itu bisa juga dibuat dengan menggunakan Canva. Bagi yang menguasai Canva bisa membuka peluang untuk membuat kartu lebaran dan bisa dijual ya. Nanti kalian tinggal minta foto calon pelanggannya kepada siapa, nanti satu kartu bisa kalian hargai sekian rupiah gitu ya. Atau yang suka bikin kue, kalian juga bisa bikin kue lalu menjualkannya dan seterusnya ya. Tidak juga harus membuat, kadang-kadang reseller atau penjualan ini paling dijelaskan di bawahnya. Pokoknya tergantung keminatan, keahlian, dan kesukaan masing-masing. Yang ketiga, proyek ini orientasinya berorientasi sebagai ajang latihan, khususnya memupuk mental wirausaha, bukan profit oriented. Karena kita masih kanak-kanak, maka tidak 100% kita jualannya betul-betul untuk keuntungan. Walaupun untung lebih baik daripada rugi, tapi orientasinya adalah yang paling pokok buat kalian adalah melatih usaha, yaitu membuang rasa malu ketika berbisnis ya, menjual atau menawarkan karya. Itu yang paling penting. Adapun profit atau keuntungan itu menjadi bonusnya ya. Jadi kalian juga akan mengelola rasa bagaimana ketika ada orang yang menolak produkmu. Nah, kalian harus mengelola rasa itu, gembira ketika laku, sekaligus juga tidak sedih ketika tidak laku. Nah, itu mental yang bagus nantinya untuk kalian bekal hidup. Nah, info teknisnya seperti ini, kira-kira ada 8. Yang pertama, dapat diawali dalam kondisi tanpa modal. Jadi modalnya 0 rupiah. Atau bila nanti harus ada modal karena ada harus beli telur dan sebagainya, itu dibatasi. Maksimal Rp50.000 saja. Itu maksimalnya ya. Jadi kalau cuma 10.000 ya boleh. Cuma 5.000 ya boleh. Bilangan maksimal itu artinya tertingginya ya. Di bawah itu tentu saja boleh. Bahkan bisa juga 0 rupiah. Kalau reseller itu kita tinggal membantu menjualkan. Setelah laku kita dapat keuntungan dari menjualkan ya. Misalnya kalau yang Pak Doni lakukan ini menjual beras. Satu pack Pak Doni ambil 54 lalu dijual 55. Jadi ada keuntungan 1.000 per packnya misalnya. Kalau ada 10 pack jadi 10.000. Nah, tanpa modal itu bisa. Reseller itu biasanya tanpa modal, asal ada kepercayaan dari yang memberikan barangnya kepada kita bantu jualkan. Itu yang pertama. Jadi kalian bisa mulai tanpa modal atau dengan modal. Kalau dengan modal maksimal jumlahnya Rp50.000, nggak usah terlalu besar-besar ya. Kemudian yang kedua, kegiatan proyek Ramadan ini bisa berupa reseller atau menjualkan kembali barang yang sudah ada. Kalian tidak memproduksinya, kalian hanya menjualnya. Kemudian yang kedua, atau memproduksi sendiri dalam bentuk makanan ataupun non makanan.
Yang makanan kalian sudah jelas, biasanya terkait dengan persiapan lebaran ya, atau takjil ya. Makanan yang bentuknya kue basah, kue kering ya, yang cepat saji misalnya begitu, yang tidak bertahan lama, atau non makanan. Non makanan itu yang tidak bisa dimakan ya. Misalnya baju, sajiku, kemudian mainan, dan seterusnya, atau karya kalian yang keren punya, yang unik, aksesoris dan seterusnya, itu yang termasuk non makanan. Atau yang ketiga, bentuknya penyediaan jasa, seperti yang tadi Pak Lili sampaikan, kalian membuka jasa pembuatan kartu lebaran, e-card, misalnya menggunakan Canva tadi ya. Bagi yang sudah bisa menggunakan Canva, kalian buat kartu lebaran, diberi foto, diberi kata-kata untuk siapa, dari siapa. Satu kartu misalnya bisa dijual 5.000 atau 10.000 ya, kemudian dikirim. Atau jasa lain ya, tergantung nanti kemampuan kalian. Kemudian yang ketiga, usahakan kalian menggunakan teknologi dalam melakukan proses ini, terutama menjualnya. Gunakan bantuan medsos ayah bunda jika ada, atau lewat WA jualannya ya, di grup-grup pasar atau di mana. Kalian bilang ini spesial karena project Ramadan kelas 5B. Usahakan pembeli pertamanya bukan dari lingkungan keluarga, bukan ayah bunda atau adik kakak, tapi luar keluarga ya. Jadi usahakan seperti itu. Nanti Pak Doni tambahkan di poin berikutnya, pembeli diutamakan di luar lingkungan keluarga ya. Pak Doni lupa, belum ada ditulis di sini ya. Kenapa? Karena nanti yang akan membantu dan membimbing proyek kalian adalah orang tua. Jadi di sini peran orang tua sebagai konsumen. Nah, kalau konsumennya di luar ayah bunda. Jadi siapa saja, yang penting bukan ayah bunda. Nah, nanti kalian bisa berkreativitas bagaimana caranya market menggunakan media internet dengan bantuan ayah bunda ya. Nah, bisa juga nanti kemudian kalian menjualnya secara manual, dengan datang ke orang-orang yang menurut kalian akan bersedia membelinya. Bisa kalian datang lalu kalian tawarkan ya. Tapi setidaknya kalian mempromosikan produk kalian, jasa kalian dalam sebuah flyer, maksud Pak Doni. Kalian produknya atau barangnya atau jasa yang kalian buatkan flyernya ya. Flyer itu apa? Flyer itu selebaran pamflet, sehingga orang-orang tahu kalau kamu jualan itu, kalau kamu melayani jasa itu, sehingga mereka akan menghubungi kamu. Kalau kita tidak sempat membuat itu, nanti orang tidak akan pesan karena mereka tidak tahu kalau kita menyediakan barang atau jasa itu. Oke ya. Kemudian yang kelima, catat semua pengeluaran nantinya pada saat berproses dan juga pemasukan, agar nanti kita dapat ketahui untung ruginya. Kemudian yang berikutnya, evaluasi terus dan lakukan terobosan-terobosan agar mendapatkan hasil optimal. Mungkin di hari pertama, kedua masih sepi, ya, kamu lakukan hal-hal kreatif, cari terobosan supaya nanti hari ketiga lebih baik hasilnya ya. Yang laku satu pun itu sudah luar biasa. Nah, jangka waktunya ini 8 hari, mulai besok tanggal 10 dan berakhir tanggal 18 Mei. Sehari setelahnya kita akan berbagi cerita bagaimana pengalamanmu melakukan proyek ini pada Vicon tanggal 19. Setelah itu kayaknya kita libur ya.
sampai nanti habis Lebaran. Jadi ini anggap saja proyek menjelang libur. Kita pekan-pekan ini Pak Doni tidak akan memberi banyak penugasan lagi. Paling-paling untuk membuat kalian teringat selalu akan proyek ini. Jadi pekan depan itu proyeknya utamanya adalah kegiatannya adalah jika di sela-sela proyek ini kalian masih melakukan aktivitas berbagi kepada tetangga, itu juga nggak masalah. Jadi masih bisa kalian jalankan. Tapi yang proyek ini tetap jalan. Nah, Pak Doni sekarang membuka tanya jawab pada kalian yang masih belum paham atau masih bingung. Silakan. Ya, akhirnya Mas Andi berhasil masuk ya. Halo Mas Andi. Menunggu lama tadi ya? Mas Andi. Ya. Bu Dwi Wulandari ini nama siapakah ini? Aza, Pak. Oh, Aza. Ya, selamat datang Mas Aza. Pak Doni sapa lagi ya. Ada Ata. Jali, ada Nabila, ada Caka, Arka, kemudian Vira, Savero, Nafid, Azra, Andi berhasil, Nafid dan Naura. Baik, apakah kalian dapat? Doni, Ya Mas Andi, terdengar, Pak? dengarlah. Terdengar. Iya, terdengar. Oke. Ya, Aku nggak pakai kamera ya, Pak, biar nggak susah. iya boleh. Mas Andi, kalau ketinggalan materi, kamu klik link yang Pak Doni kasih di grup Ortu ya. Isinya ini nih, penjelasan proyek entrepreneur Ramadan kelas 15. Baik, sekarang Pak Doni buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan enggak nih? Insya Allah ini kalian bisa, nggak terlalu sulit amat nih. Ada yang mau ditanyakan? Nyalakan aja mic-nya. Mumpung ketemu Pak Doni. Ada? Jangan malu-malu. Nah, Pak Doni tanya, dan tidak ada yang tanya. Pak Doni tanya, kira-kira proyek ini bisa kalian lakukan atau tidak? Atau perlu Pak Doni jelasin sekali lagi? Atau sudah jelas? Jelasin sekali lagi, Pak. Jelasin sekali lagi ya. Baik. Baik anak-anakku sekalian, kita nanti akan belajar menjadi seorang entrepreneur. Ya, entrepreneur kanak-kanak khususnya di masa Ramadan ya. Ini adalah media yang baik untuk kita belajar melatih mental. Ya. Di sini Pak Doni tuliskan ada 3 ya untuk melatih keterampilan hidup kita, kemudian berbasis keminatan, keahlian dan kesukaan kita, sama nantinya memupuk mental tangguh. Kenapa? Karena kita akan mengelola kegembiraan ketika barang atau jasanya laku, dan sekaligus kita mengelola rasa kecewa ketika barang atau jasanya
tidak laku atau tidak terbeli. Nah, ini disebut prakondisi atau bisa juga tujuan ya. Nah, sekarang info teknisnya ada 9 ya. Yang pertama, boleh diawali dari kondisi tanpa modal. Ya, mungkin modalnya internet, kuota. Tapi itu disebut kondisi tanpa modal karena kuotanya sudah ada. Atau bila dengan modal maksimal Rp50.000. Biasanya ini yang menggunakan modal ini kalau produknya berupa makanan atau barang ya, sehingga harus membeli bahan bakunya seperti tepung, gula, telur gitu ya. Maka itu juga bisa, tapi di sini ada maksimalnya Rp50.000. Oke. Kalau untuk nanti kalau kalian milih jasa, misalnya membuat kartu e-kartu lebaran dengan Canva, maka itu masuk kategorinya tanpa modal. Ya, bisa dipahami sampai di sini untuk modal. Kemudian yang kedua, kalian boleh pilih kegiatannya. Mau Modalnya 50.000. ya maksimal. Nah, kegiatannya kalian boleh pilih. Kalian boleh menjual kembali, itu namanya reseller. Jadi barangnya sudah ada, entah punya siapa, kalian membantu menjualkan. Dari bantuan kalian menjualkan itu, kalian mendapat keuntungan. Itu namanya reseller. Jualnya di mana, Pak? Di mana saja. Kalian jual di mana saja dan libatkan teknologi. Minimal WhatsApp ya. Bisa juga Facebook. Facebooknya ayah, Facebooknya bunda, numpang promo istilahnya ya. Bikin sendiri, Pak. Tidak harus bikin sendiri. Boleh, Pak. Tidak harus bikin sendiri. Gunakan Facebook ayah bunda yang sudah ada. Kecuali kamu mendapat izin dari ayah bunda untuk bikin Facebook sendiri. Kamu harus kecuali kamu dapat izin dari ayah bunda untuk membuat Facebook. Kalau tidak, kamu gunakan Facebook ayah bunda. Udah buat Facebook, Pak. Ya, di sini kan ada kalimat nomor 4, dapat dibantu dan dibimbing orang tua. Itu artinya termasuk ketika proses penjualan, marketingnya, itu dibantu prosesnya. Yang penting nanti kalian membuat informasi dalam bentuk flyer ya. Informasikan apa yang kalian jualkan sehingga dengan mudah nanti bisa dikirim, dibagikan. Baik lewat Facebook maupun lewat IG atau lewat WhatsApp ya. Kalau teks saja itu kurang menarik. Biasanya ada fotonya, ada teksnya. Namanya informasikan produkmu apa ya. Ya. Nah, Bikin sendiri nggak apa-apa ya? iya bikin Nggak sendiri. apa-apa, Pak. Ya, nanti bisa bikin sendiri asal tadi ya dapat izin dari orang tua. Ya. Oke, bisa reseller atau memproduksi sendiri. Ini kita memproduksi sendiri ya. Bisa makanan atau non makanan. Atau kita tidak berupa barang tapi berupa penyediaan jasa. Jasanya apa? Bebas jasanya, tergantung keahlian kalian. Kalau dalam hal ini yang paling dicontohkan bikin kartu lebaran pakai Canva itu adalah kita nyebutnya jasa. Ya. Kemudian gunakan teknologi dalam proses penjualan, dibantu oleh orang tua, dan usahakan pembeli pertama bukan ayah bunda, tapi di luar keluarga. Berarti orang lain maksud Pak Deni. Ya. Usahakan barang kalian laku Barangnya tuh minimal 1. makanan gitu, Pak. Kamu nggak baca. Makanan. Ini loh nomor 2, boleh dibaca. Makanan atau non makanan, bebas. Oh iya, Pak. Iyalah. Non makanan tahu contohnya apa, Mas Abid? Barang gitu, Pak, kayak kartu atau Nah, itu non makanan ya. Kalau makanan, kalian paham pasti ya. Kue-kue itu Iya, ya. Pak. Terus jangan lupa kalian catat semua pengeluaran pada saat proses pembuatannya. Kalau ada pengeluaran, kalau tidak ada Iya. pengeluaran ya
Kamu strip aja. Terus pemasukan ketika laku dapat berapa. Nanti tanggal 18 kan kalian akan dapat akumulasi atau total dari transaksi. Transaksi itu jual beli, hasil jual belinya. Ya. Totalnya berapa nanti dapat diketahui untung ruginya. Jangka waktunya perhatikan sampai tanggal 18 Mei saja. Nanti tanggal 19-nya ada Vicon ya. Nah, itu ada 9 hal. Ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Kalian mau pilih reseller, mau produksi atau mau jasa. Ada 3 hal besar itu biasanya di dunia bisnis ya. Reseller, produksi sendiri atau jasa. Ada 3 hal itu. Kalian tinggal pilih aja. Nah, Pak Doni tanya nih, semisal hari pertama kalian menjualkan barang, terus besoknya kalian memproduksi, besoknya menjasa, jadi 3-tiganya kamu lakukan, boleh apa enggak? Boleh, jadi bebas aja ya. Kalian mau menggabungkan ketiga cara ini juga boleh. Atau mau setia dengan menjualkan aja juga boleh. Setia dengan bikin jasa saja juga boleh. Kalian boleh kerjasama dengan kakak, adik di rumah ya dalam melakukan proyek ini. Jadi kalian memiliki pengalaman nanti bagaimana mengemas produkmu dari nol sampai kemudian dia laku ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Betulan udah jelas. Ntar pas Viconya ditutup baru deh kalian nanya di Japri nanti sama Pak Doni. Mumpung di sini bisa langsung nyalakan mic-nya aja. Pak Doni lihat di chat. Kalau kalian malu ngomong, kalian chat. Kalian ketikkan di chat pertanyaannya. Papercraft ya, tuh lihat sudah punya ide. Silakan catat pertanyaan. Kalau malu bicara kalian boleh tulis di chat. Emir, halo Emir. Halo Kak. Kamu udah punya ide kira-kira mau bikin apa? Apa? Saya sudah punya ide membuat dengan harga yang berbeda, Pak. Oke. Untuk menggunakan berapa kertas, Pak? Ya, oke. Pastikan nanti kamu buat produkmu, kemudian difoto, lalu kamu tawarkan, kamu pasarkan ya lewat medsos. Siap. Ya. Berikutnya Noval. Saya mungkin tapi butuh WhatsApp, Pak. Masalahnya kalau WhatsApp ini nggak ibu saya lagi open. Iya, bantu orang tua, dibantu. Online, tapi nggak bisa nyambung ke saya. Ya. Noval, ada ide nggak? Sudah dapat ide apa belum? Belum, Pak, masih bingung, Pak. Oke, Rasya. Pak Doni absenin satu-satu ya. Dari atas deh. Masih bingung, Pak. Masih bingung ya, nggak apa. Ata, halo Ata. Belum, Pak. Belum tak? Ya. Sambil berpikir cari ide ya. Mau reseller, memproduksi sendiri atau jasa. Azza, Ya. halo Azza. Mas Azza. Ayah, Ya, udah dapat ide belum? belum, Pak. Belum. Ya, oke, boleh dipikir. Emir tadi sudah. Sekarang Abid. Abid udah punya ide belum, Bid? Belum, Pak. Belum. Rasya belum. Nabil Bil. Belum, Pak. Belum juga. Kamu biasanya hobi bikin kue, Bil? Kamu mau bikin cupcake nggak? Enggak. Ya, kalau misalnya kamu nanti bikin cupcake, cupnya difoto yang bagus, kasih keterangan harga dan nomor telepon yang bisa dihubungi ya.
Iya, Pak. Di rumah seneng utak-utak masak-masak. Nah, itu saatnya kalian mengubahnya menjadi penghasilan ya. Caka, Caka. Halo, Cak. Udah ada ide, Cak? Caka, Caka. Apa? Ya. Sudah ada ide? Apa? Apa, Cak? Idemu apa, Cak? Mau jualan apa, Cak? Jasa apa jualan? Halo, Caka. Caka. Jualan sembako, Pak. Oh, jualan sembako. Ya, oke, sip. Berarti reseller ya? Berarti ya? Kamu tinggal jualin ya, oke, sip. Nanti Caka berarti dapat persen keuntungan dari sembako yang dijualnya. Berikutnya Arka. Halo Arka. Arka. Arka Nanta. Arka, nyalain mic-nya, Kak. Arka. Bentar. Ya. Ini dia, baru nyala deh. Udah dapat ide apa belum? Udah, Pak. Apa? Apa, Kak? Apa? Dicampaikan dong, diomongkan langsung aja. Jual hewan hidup bisa nggak, Pak? Oh ya, bisa banget. Apa? Ikan maksudnya? Iya. Ikan apa? Kan hias katanya. Ikan cupang? Mas Nila. Oh, ikan mas nila. Ya. Bisa. Nanti kamu kemas dalam wadah, lalu kasih aerator, terus kamu tentukan harganya, ya. Foto bisa ditawarkan juga langsung. Baik. Oke, semoga laris ya. Ya, Mbak Vira Mailova. Amin tuh, Kak. Amin ya. Vira ada ide? Mau bikin kue? Mau jualan kue, Vira? Sudah ada ide apa belum? Oh ya, oke. Ibu yang bikin, nanti kamu yang jualin. Boleh ya? Bisa. Jadi anak-anak sekalian, bisa kamu menjualkan sesuatu yang dibikin oleh ayah, namanya reseller. Ya, Savero, ini mic-nya nyala nggak nih, Savero? Savero. Mic-nya Savero ki nggak nyala. Fatih sekarang. Fatih. Halo Fat. Fatih. Cek 1 2 Fatih. Fatih, halo Fatih. Kayaknya Fatih masih trouble. Pak Doni nggak bisa dengar suaranya Fatih. Andi, mana? Berikutnya Azra. Aku belum punya Berikutnya Andi. Andi udah ada ide apa belum? Apa di? Apa? Jeruk lah bisa. Jeruk nipis. Jeruk nipis apa jeruk besar? Jeruk nipis. Oh, jeruk nipis tanaman sendiri ya? Iya. Hasil panen sendiri, hasil panen pekarangan sendiri, Andi. Hasil panen pekarangan sendiri. Iya, oke. Mas Andi jualan hasil panen pekarangan sendiri jeruk nipis itu bagus ya. Ya, oke. Itu masuk kategori reseller juga. Jadi tidak harus produksi, kita tinggal jual aja ya. Berikutnya Mas Nafid. Ya, udah. Nafid.
Pak, saya Kak. Ya Pak. Sudah ada ide belum, Fit? Belum Mbak. Belum. Pikirkan nanti ya, Fit ya. Dan Naura. Halo Naura, Mbak Naura. Naura, Boleh keluar enggak, Pak? bentar lagi ditutup kok, 5 menit lagi Pak Doni tutup jam 8. Sabar aja. Naura. Iya. Ini dia. Halo Naura, sudah punya ide apa belum untuk proyeknya? Belum. Belum. Belum Pak. Kamu mau bikin kue? Kamu kan suka utak-atik di dapur. Iya. Iya. Oke, intinya nanti kalian segera temukan idenya. Mau berupa barang atau jasa, lalu reseller atau memproduksi. Itu ya. Pak Doni bantu kalian berpikir ya. Mau reseller, menjualkan, atau produksi. Pak Doni. Ya. Produksi. Ada apa? Tadi siapa yang? Ya, ada apa? Kalau misalnya bisa bikin terarium, itu boleh jualan terarium enggak, Pak? Boleh. Apa saja boleh. Di. Boleh banget. Wah, mantap. Wah, mantap. Laku Iya. berat itu, Pak. Iya. Difoto, lalu terbangkan flyernya. Biar pembelinya banyak, tidak hanya sekitar kita, tapi lebih luas lagi. Ya, oke. Pak Doni ingin lihat karyanya. Kamu bikin satu, lalu difoto, dijual kayak begini ya. Ya. Tapi aku maksudnya nggak mau buat loh, Pak. Cuma pengen tanya aja. Oh. Ya dibuat lah, dibuat. Ya, insya Allah kalau bisa. Ya. Ada pertanyaan lagi? Bisa, Pak. Apa? Budeku bisa bikin, Pak. Nah, Bude yang bikin, kamu yang moto, kamu yang jual, itu namanya reseller. Kamu tidak produksi, itu juga bisa. Dulu Pak, saya sedang mencoba membuat websitenya Pak. Oh ya, pakai Google Site aja. Sites.google. Kalau kalian butuh media penayangan, nih akun Gmail. Membuat websitenya Pak, jangan ditutup dulu Pak. Ya. Nanti saya kirim websitenya Pak. Ya. Nih loh, yang seperti yang Pak Doni lakukan. Kalau kalian punya Gmail, kalian bisa bikin sites.google.com. Lalu kalian taruh di sini karya-karya kalian itu. Terus dengan harganya jangan lupa. Ya. Pakai sites Google Sites aja kalau mau menayangkan juga bisa. Menjadikan apa namanya etalase barang-barangmu atau jasamu. Kalau tadi bikin kartu lebaran, ucapan lebaran, kalian taruh di sana desain-desainnya. Ini hanya Jangan ditutup dulu Pak, nanti saya submit websitenya Pak. ya. Ini Pak Doni hanya sampaikan ini di kelas 5 ya. Kalau kelas 1, 2, 3 mereka belum bisa, tapi kalau kelas 5 kita udah bisa nih kayak begini. Nah, ini khusus untuk kelas besar. Ya, sambil menunggu Emir untuk memperlihatkan site-nya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas kah? Minuman. Iya nih, Fatih. Suaranya Mas Fatih ya. Pak Doni tadi belum dengar suaranya Fatih ya. Fatitah Indra. Fatih, suaranya tadi tidak terdengar. Cek. Halo Fat. Pak Doni, tanyain novel, Pak. Apa? Tanyain novel, Pak. Novel? Yang kemarin tuh loh. Yang kemarin? Yang Gmail. Gmailnya kenapa? Tanyain novel, Pak. Tanyain Gmailnya apa. Oh, Gmailnya Novel.
temen gitu. Oh, noval@sekolahalamarido.sch.id. Itu emailnya Noval. Itu. Mana Mir? Sudah jadi belum Mir? Belum, Pak. Nggak apa-apa kalau belum selesai 100%, lihat prosesnya dulu. Iya Pak. Bagaimana kalau Mau lanjutin buku saya Pak. nyalakan saja Pak kameranya Pak? Apa? Saya nyalakan saja kameranya. Ya boleh. Mana Emir? Oh, kameramu mati Mir. Saya sudah menyalakannya Pak. Nah ini, nih Pak Duni liatin. Mana HP-nya? Ini Pak. Layar putih doang. Deket. Nggak kelihatan Mir. Kenapa pada Kamu pakainya Sites ya? Saya pakainya Shopee Pak. Oh di Shopee, ya. Ya boleh ya. Tapi jangan hanya mengandalkan Shopee ya. Kamu juga jualan manual, menawarkan secara langsung. Dan gunakan juga yang lainnya. Kamu bikin sites, Google Sites juga bisa. Jadi nanti kamu punya banyak alat pancing. Seperti kita memancing ikan, jangan gunakan satu pancing, tapi gunakan banyak pancing. Mungkin nggak nyantol di pancing yang satu, tapi nyantol di pancing yang lain. Jadi kita gunakan banyak cara untuk mempromosikan produk kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri Pikon kita pada hari ini. Semoga proyek ini tidak menjadi beban bagi kita ya, tapi menjadi media kita untuk meningkatkan life skill kita ya. Saya hanya mempunyai aplikasi Shopee Pak. Iya. Pak Doni mau tanya Pak, yang udah ikut pagi ini Pikonnya nanti sore berarti nggak usah Iya, nggak usah. Hari ini ada, lagi Pak. nggak usah. Tadi ada 18 ya kan. Nah nanti tinggal yang sisanya aja, yang 7 yang belum ikut pagi ini. Kalau yang sudah ikut nggak usah. Iya Pak. Ya, oke. Baik, seperti yang Pak Doni sampaikan, semoga proyek ini menjadi media bagi kita untuk meningkatkan ketangguhan diri kita ya, dan kita mendapatkan suka duka yang akan bermanfaat bagi kita. Lihatnya dalam perspektif itu, bukan perspektif beban. Kalau perspektif beban atau tugas nanti kita jadinya rasanya berat. Tapi kalau kita enjoy aja, menikmatinya, nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ya. Tetap semangat di hari Ramadan. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini Pak Doni sudah rekam, nanti Pak Doni unggah di YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bye-bye. Ya, terima kasih Naura. Ya, Pak Yudi. Ya, makasih Pak. Ya. Oh.